Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode ketujuh pada musim keduanya. Dan ini bakalan menarik banget gitu kan. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah pertarungan epic ya antara Komoshida dan juga Mel gitu kan, yang dia pertunjukkan pada aksi pementasan teater untuk Tokyo Blade itu sendiri. Pada episode selanjutnya kita bakal lihat bagaimana aktingnya dari si Akane dan juga Arima Kana. Ya, sebenarnya pada episode ke-6 kemarin itu banyak banget improvisasi yang luar biasa banget, dan itu cukup memukau banget dan benar-benar episode yang luar biasa banget gitu kan. Dan aku harap nanti di episode ketujuhnya bakalan jadi episode yang juga lumayan epic. Dimana pada episode ketujuhnya nanti kita bakalan lihat ya bagaimana si Akane bakalan mulai berakting dan dia bakalan mencoba untuk mengalahkan Arima Kana dalam acting Tokyo Blade tersebut. Namun sebelumnya kita bakalan lihat bagaimana kemampuannya si Arima Kana yang luar biasa banget, dimana adegan setelah pertarungan antara Komoshida dan juga Mel ya itu terjadi, dan akhirnya si Himekawa dan juga si Arima Kana muncul. Nah, sebenarnya di situ ada miss ya, dimana ada kesalahan yang dilakukan oleh si Komoshida, dimana hal itu juga bersinggungan dengan sound effect yang selalu kencang banget sehingga perkataan dari si Komoshida itu tidak terdengar sampai ke penonton. Ya, dengar sih tapi kayak samar-samar nggak jelas gitu kan. Dan untuk memperbaiki hal tersebut, si Arima Kana mencoba melakukan improvisasi, dimana dia mengucapkan ataupun merangkai kalimat-kalimat yang memperjelas kalimatnya dari si Komoshida, dan itu benar-benar membantu si Komoshida. Ya, setidaknya adegan Komoshida yang miss tersebut itu tertutupi lah dengan kemampuannya dari si Arima Kana dalam improvisasinya. Sampai-sampai si Komoshida ini tuh menganggap bahwa selama masa hidupnya dia baru pertama kali ketemu ataupun berlawan acting gitu kan dengan orang yang se-fleksibel Arima Kana gitu kan. Dan benar-benar kemampuannya Arima Kana ini tuh luar biasa dalam acting, bahkan tanpa menyebabkan satupun miscommunication yang terjadi antara si aktor dan juga para penontonnya, dan itu benar-benar luar biasa sih. Nah, sebenarnya pertarungan acting antara Arima Kana dan juga Akane akan dibuka dengan kilas masa lalunya si Akane Kurokawa ya, dimana dulu itu dia sangat mengidolakan si Arima Kana, dan dia sampai meniru outfitnya dari si Kana-chan gitu kan waktu masih kecil, karena muka mereka tuh bisa dibilang tuh mirip-mirip lah gitu kan. Dan alasan kenapa Akane ini tuh pakai ya mode rambut pendek, karena dulu itu Kana-chan tuh potongan rambutnya tuh potongan rambut pendek gitu kan. Sampai ada satu kesempatan di mana Akane bisa berkunjung ke tempat lokasi syutingnya si Arima Kana, dan dia senang banget sampai-sampai orang tuanya tuh beliin baju yang mirip banget dengan si Arima Kana. Dan di sana ternyata si Akane ini tuh dianggap adalah Arima Kana oleh salah satu kru film karena kemiripan dari penampilannya si Akane dan juga si Arima Kana, padahal kan warna rambutnya beda gitu kan. Dan singkat cerita, tiba-tiba aja si Arima Kana bocil gitu kan yang no akhlak tiba-tiba aja muncul, dan dia akhirnya melihat si Akane yang mirip banget sama dirinya dan menganggap bahwa si Akane ini tuh mencoba untuk menyusup dan juga menyamar sebagai dirinya, dan itu membuat si Arima Kana tuh marah-marah lah gitu kan, dan meminta si Akane kecil untuk tidak menirunya lagi karena dia bakalan marah banget kalau ditiru-tiru gitu. Nah, kejadian itu sebenarnya adalah kejadian yang cukup memukul Akane ya, sampai-sampai dia itu ya teringat terus lah mengenai kejadian tersebut dan mencoba untuk tetap berakting dan mencoba untuk bisa berakting lebih baik daripada Arima Kana. Dan ketika mereka bertemu nanti dan beradu akting, dia bisa mengalahkan si Arima Kana, dan itu adalah alasan kenapa si Akane ini tuh rada-rada kayak merasa jengkel juga sama si Arima Kana, tapi juga merasa fans berat. Jadi ya gimana lah gitu kan, sundiri-sundiri terhadap si Arima Kana itu sendiri, padahal dia masih ngefans. Sedangkan dari sudut pandangnya si Arima Kana, Akane yang sekarang itu adalah Akane yang cukup sombong ya, karena dia itu menampilkan ataupun memancarkan aura acting seolah-olah berkata bahwa acting itu lebih baik daripada orang lain, dan itu membuat si Arima Kana yang sudah mencoba merubah actingnya, yang mana dulunya itu actingnya tuh untuk diri dia sendiri, dan sekarang actingnya Arima Kana itu dilakukan untuk ya semua orang gitu kan, untuk bisa mengimbangi semua orang, untuk bisa mempertunjukkan kualitas dari suatu pertunjukan agar balance lah gitu kan, tidak ada yang lebih baik ataupun menonjol dan menutupin bakat-bakat orang lain, karena dia udah capek ya, dia udah kayak ya orang-orang tuh pada nggak mau lagi acting sama dia karena tertutup sama actingnya ataupun bakatnya. Makanya dia setelah remaja dia mencoba untuk mengimbangi acting orang lain agar bisa berbaur lah dan bisa diterima di industri hiburan tersebut. Ya, karena kalau di industri hiburan itu kalau nggak punya teman ya rasanya gimana gitu kan, bakalan sepi job lah karena dijauhin, dan ya relasinya itu tidak berjalan mulus gitu kan. Walaupun dia dipanggil sana sini, tapi ketika udah dewasa orang-orang bakalan lebih memilih aktor-aktor yang bisa bekerja sama dengan orang lain secara tim.
Ya, meskipun si Akane Kurokawa telah mengeluarkan semuanya ya, sampai-sampai dia mengeluarkan kemampuan Star E-nya dan mencoba untuk mengalahkan Arimakana pada pertunjukan teater Tokyo Blade tersebut, ya di sini si Arimakana tuh merasa lah ada aura-aura yang menurutnya itu sangat buruk lah jika dia meneruskan untuk melawan si Akane, di mana Arimakana beranggapan bahwa tidak perlu ada dua bintang ataupun dua matahari yang cukup bersinar di atas panggung, hanya ada satu dan itu akan menyelamatkan pertunjukan. Dan dengan sifat si Harimakana yang masih berprinsip bahwa yang terpenting itu adalah hasil dari pertunjukan itu bisa dinikmatin oleh para penonton tanpa harus menunjukkan bahwa siapa yang lebih hebat daripada mereka berdua. Di sini Harimakana pun mencoba untuk lebih menahan dirinya dan menyingkir dari sorot lampu dari pertunjukan teater tersebut, sehingga ya semua orang itu tertuju kepada si Akane Kurokawa dan mulai memberikan A+ kepada kemampuan aktingnya dari si Akane Kurokawa itu sendiri. Tapi ya bagi Akane, hal itu seperti Kana-chan itu mempermalukan dirinya gitu kan, seperti mengalah dan tidak ingin bertarung melawan dirinya. Padahal Akane itu sudah menunggu cukup lama ya untuk bisa beradu akting dengan si Harimakana dan mencoba untuk menang dari si Harimakana, tapi Harimakananya malah kayak ngalah aja gitu. Nah, kemungkinan episode ketujuh kali ini itu sendiri bakal ditutup ya dengan kemampuannya dari si Akane Kurokawa dalam melakukan acting yang cukup emosional dan cukup mendominasi panggung, dan itu bakalan seru banget sih harusnya. Apalagi Aqua yang melihat actingnya dari si Harimakana yang mengalah seperti itu rada-rada merasa jengkel juga gitu kan. Tapi ya daripada mencoba untuk mengembalikan semangatnya dari si Harimakana, di sini Aqua dan Akane bertekad untuk bisa menjadi lebih baik daripada si Harimakana dan juga Himikawa, di mana mereka bakalan mengeluarkan semua kemampuan mereka, termasuk dari hasil latihan mereka dengan si sutradara Gotanda ya. Dimana kan sebelumnya tuh Akane dan juga si Aqua tuh latihan acting emosional agar bisa menunjukkan kemampuan dari diri mereka masing-masing saat pertunjukan dari Tokyo Blade itu berlangsung nantinya. Sedangkan di sisinya si Harimakana sendiri ya, Himikawa tuh ngasih kayak saran dan juga sedikit wejangan lah kepada si Harimakana. Dan sedikit mengomentari alasan kenapa Harimakana tidak ingin mencoba untuk melawan aktingnya dari si Akane, dimana sebenarnya Harimakana tuh ya nggak mau ya mencoba untuk merusak aktingnya dari Akane yang selalu saja beranggapan bahwa aktingnya tuh jauh lebih baik daripada orang lain. Ya, arogansi seperti itu tuh tidak disukai sama si Harimakana, karena Harimakana yang sekarang adalah Harimakana yang menggunakan aktingnya untuk bisa menampilkan pertunjukan yang lebih baik dan juga mengimbangi teman-temannya dan juga bisa berhubungan baik dengan semua orang, termasuk kru, juga staf film ataupun staf teater, bahkan juga kepada setiap orang-orang yang terlibat dalam pertunjukan ataupun sesama para artis ataupun aktor yang dia temui di lapangan. Dan itu bakalan menarik banget sih harusnya. Dimana semua kejadian itu harusnya bisa kita lihat ya pada episode ke-7 dari animenya Oshinoko untuk season keduanya yang bakalan kembali hadir nanti di hari Rabu malam. Tepatnya itu pada tanggal 14 Agustus 2024. Nontonnya di mana ya, kalian bisa nonton animenya dari Oshinoko season kedua ini tuh sendiri tuh di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih sebenarnya. Tapi ya kita tungguin aja lah untuk episode terbaru, karena makin kesini makin seru banget nih mengenai pertunjukan dari musim keduanya. Dan semoga aja arc dari Tokyo Blade ini sendiri tuh tidak mengecewakan. Dan aku harap sih nanti arc dari kota Takachihiro sempat disinggung ya, karena ini udah masuk ke episode 7 dan mereka masih bergelut di dalam arc Tokyo Blade itu sendiri, dan ya semoga aja sih bisa sampai ke sana. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.